Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang terdahulu, bahwa makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kali ini kita akan melanjut pada Fungi, Plantae, dan Animalia. Mohon diperhatikan baik-baik karena ini adalah pelajaran yang terakhir untuk KD yang kedua. Ya, selanjutnya kita ingat yang pertama adalah kita akan membahas fungi atau jamur ya. Saya rasa Bapak yakin kamu sudah tahu jamur itu apa, seperti payung bentuknya ya kalau terbayang jamur. Tapi ternyata jamur tidak hanya seperti itu, macam-macam bentuknya dan pada umumnya bersel banyak atau multiseluler. Kemudian untuk berkembang biaknya dia menggunakan spora. Lalu jamur itu tidak memiliki pembawa warna atau plastida atau butir pembawa zat warna. Nah, plantae itu berarti tumbuhan ya, tumbuhan hijau yang kita sering lihat pohon ya, ada yang semak, ada yang pohon berkayu, ada herba dan sebagainya. Pohon ini bersel satu bisa ada, tetapi sekarang kebanyakan sudah masuk kepada kelompok protista ya, tumbuhan yang bersel satu. Kemudian bersel banyak ya, jadi gini, kebanyakan kita sudah mengelompokkan bahwa tumbuhan itu bersel banyak ya, karena ini ada kemajuan dalam klasifikasi perbedaan cara pengelompokannya. Jadi pada umumnya plantae itu bersel banyak atau tumbuhan bersel banyak. Ada yang berkembang biak dengan spora, ada pula yang dengan biji ya, dan selalu memiliki plastida atau pembawa warna, butiran atau kantong pembawa warna di dalam selnya. Kemudian selnya memiliki lapisan dinding sel. Nah, ini menyebabkan sel-sel tumbuhan itu kaku ya, tidak seperti sel hewan. Kalau hewan kulitnya dicubit kembali lagi seperti semula karena lentur, sedangkan tumbuhan bila dicubit maka tumbuhan itu tidak dapat kembali lagi karena memiliki sifat kaku, yaitu adanya dinding sel di dalam sel, di luar sel-selnya. Kemudian animalia atau hewan ini bersel banyak ya, hewan-hewan yang bersel satu masuk ke kelompok protista ya. Kemudian tidak memiliki zat pembawa warna atau plastida ya. Kalau di dalam hewan ada pembawa warnanya namanya pigmen ya, bukan plastida. Kemudian tidak memiliki dinding sel sehingga sel-selnya lentur ya, elastis. Baiklah, kita bahas pertama fungi ya. Fungi atau kingdom fungi, kerajaan fungi atau jamur ini membagi dalam 3 divisi ya. Ada yang membagi 4 divisi. Jadi kita yang untuk pelajaran kali ini kita menggunakan 3 divisi saja. Yang pertama adalah Ascomycetes atau ada yang menyebut Ascomycotica ya, pada dasarnya sama. Yang jelas bahasa Indonesianya adalah jamur yang memiliki spora di dalam kantung ya, atau ascus. Jamur yang memiliki spora di dalam kantung. Contohnya Aspergillus. Nah, ini jamur Aspergillus. Nah, kemudian ada contoh lain adalah Penicillium notatum. Ini Penicillium notatum. Jamur ini bisa ditemukan pada roti misalnya yang membusuk ya, yang berdebu ya, seolah-olah berdebu, tapi kalau dilihat mikroskop seperti ini. Ini Aspergillus. Ya, ada juga Aspergillus yang digunakan untuk membuat kecap. Ya, Aspergillus itu bermacam-macam karena pada dasarnya ini adalah nama depan saja, nama belakangnya berbeda-beda. Nama belakangnya Aspergillus wenti atau Aspergillus yang lain. Kemudian Penicillium pun demikian, ini adalah nama depannya, atau ini menunjukkan kelompok dari genus atau marga. Masih ingat ya marga ya. Kemudian ini adalah spesiesnya. Jadi nama spesiesnya lengkapnya adalah Penicillium notatum. Penicillium notatum ini digunakan untuk obat karena bisa menghasilkan antibiotik ya, sebagai antibakteri atau anti kuman. Berikutnya ya,
Nah, yang kedua adalah Basidiomycetes. Bedanya tadi, kalau Ascomycetes ini di dalam sporanya di dalam kantung ini. Ini ada kantung-kantungnya, kantungnya banyak ini, di dalamnya ada sporanya. Sementara kalau yang Basidiomycetes itu kantungnya tempatnya di tempat yang lain yang tidak seperti tadi. Nama kantongnya adalah Basidium karena satu mengandung banyak kotak spora dan di dalam kotaknya terdapat spora. Jadi Basidium ini banyak sekali di bawah permukaan dari jamur ya yang seperti payungnya itu ya, kemudian di dalamnya ada spora-sporanya. Jadi Basidium berbeda dengan kantung atau ascus. Maka jamur ini disebut jamur Basidiomycetes atau Basidiomycotica. Kemudian sama ya tadi prinsipnya jamur itu menghasilkan spora. Tapi yang dihasilkan spora tersebut adalah di dalam tempat seperti nama ini, namanya Basidium. Contoh yang sudah kita kenal, mungkin kamu juga tahu, jamur merang, yaitu Volvariella volvaceae bahasa latinnya. Yang penting bahasa Indonesianya tahu ya, syukur-syukur sampai bahasa latinnya. Auricula polytricha atau jamur kuping ya, ini juga pernah kita lihat dan kita makan juga jamur ini. Oke. Yang ketiga, Deuteromycetes. Nah, ini jamurnya berasal dari spora yang sporanya ada di dalam conidia. Ini isinya cuma satu ya. Kalau spora kan banyak. Ini kalau ini kantungnya spora isinya banyak. Tapi conidium ini isinya cuma satu spora. Jadi spora ini nanti bila jatuh di tempat yang baik maka dia akan bertumbuh menjadi jamur ya, menjadi jamur yang kita mungkin pernah tahu jamurnya warna oranye, namanya jamur oncom atau Munilia cytophylla. Ini kurang O ya, cytophylla. Ya, kemudian bentuk-bentuknya itu ada yang bulat ya, ada yang tidak begitu bulat ya. Bukan bulat malah memanjang ini ya. Dan ini sporanya tidak banyak, tidak seperti pada ascus atau kantong yang nomor 1 tadi ya, jamur yang pertama. Oke, jadi diingat-ingat jamur terbagi 3 yaitu Ascomycetes, Basidiomycetes atau Basidiomycotica dan Deuteromycetes atau Deuteromycotica. Jadi di buku ada sedikit perbedaan hanya di belakang ini. Nah, ini prinsipnya sama, silakan kamu boleh membaca dengan buku atau boleh juga menggunakan dengan tayangan ini. Berikutnya ya, tambahan lagi ini ada satu Zygomycetes. Jadi Zygomycetes ini misalnya pada jamur tempe, semua tahu semua ya kayaknya jamur tempenya tahu, jamurnya ini harus dilihat di bawah mikroskop. Tempe itu warnanya putih, kemudian dia ada cabang-cabangnya ya. Ini kalau satu cabang ini namanya, ini disebutnya apa ya, hifa, atau kalau di dalam tumbuhan ada juga namanya stolon, tapi ini juga bisa disebut stolon ya, ada yang menyebut stolon ya. Kemudian kalau misalnya satu saja, ini satu seperti benang ini namanya tadi adalah hifa, karena ini bercabang-cabang, banyak bercabang-cabang, maka ini bernama mycelium. Ingat-ingat mycelium. Mycelium adalah kumpulan dari hifa. Hifa itu apa? Benang-benang. Nah, tapi ada benang khusus yang mempunyai spora, yang mempunyai kotaknya spora. Nanti sporanya pecah, ini kotak spora, sporanya kotaknya pecah, sporanya keluar. Jadi ini bernama lain ya, namanya spora spora. Tidak usah dihafalkan, ini hanya untuk tambahan saja. Jadi yang perlu dihafal apa? Nama Zygomycetes ya. Dicontohkan adalah Rhizopus oligosporus atau jamur tempe. Yang jamur tempe itu berwarna putih, kalau sudah masak maksudnya udah tua, ini akan berwarna hitam sehingga tempe itu kelihatan ada bintik-bintik hitamnya. Yang sebenarnya itu adalah kotak spora yang isinya spora. Nah, jamur Rhizopus oligosporus atau jamur tempe ini akan menganyam kedelai ya. Kedelainya itu buat makanannya dia. Jadi rhizoid ini bukan rhizoid ini bukan akar, tapi akar bersel satu ya. Akar selnya sedikit, satu saja ini. Menyambung, tidak ada celah-celah. Ya, kalaupun ada celah antar selnya, ini celah antar selnya itu tidak berangkap ya,
hanya satu lapis saja. Maka ini disebut rhizoid atau akar semu, akar yang belum jelas ya. Dan itu bisa menyerap sari-sari makanan yang ada di kedelai. Lalu kedelai itu proteinnya diuraikan menjadi protein yang sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Sehingga tempe ini bisa membantu pencernaan kita ya. Kalau kita memakan kedelai keras, tapi kalau makan tempe lunak dan bisa dicerna dengan baik oleh tubuh kita. Ya, jadi diulang tadi, saya ulang, bukan 3 ya, tapi ada 4, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, Zygomycetes. Oke, nanti diingat-ingat lagi. Kemudian berikutnya kingdom, plantae, kerajaan tumbuhan, ada terbagi 2. Yang pertama Talophyta atau tumbuhan tidak berpembuluh. Talus artinya tidak berpembuluh. Pita itu tumbuhan tidak berpembuluh. Tidak memiliki akar, tidak memiliki batang, tidak memiliki daun, tapi bentuknya ada yang mirip batang, mirip daun, tapi sebenarnya bukan daun, bukan batang. Kemudian tidak memiliki pembuluh kayu dan pembuluh tapis, ya. Namanya saja tumbuhan tak berpembuluh. Siapa mereka? Yang pertama adalah lumut, ya, lumut atau dalam bahasa Latin Bryophyta. Hafalkan lumut? Bahasa Indonesia, ya ini kalau syukur-syukur sampai bahasa Latinnya hafal ya, Bryophyta. Kemudian apa saja, terdiri dari apa saja kalau lumut? Lumut itu ada namanya lumut hati atau hepatise, dan ada yang namanya lumut daun yang sering kita lihat. Ini lumut yang biasa di tembok kita ya, tembok-tembok rumah yang kalau musim hujan ini pada bermunculan, ada warna hijau, itu lumut. Kalau diperhatikan ada seperti daun. Nah, kalau yang ini adanya di daerah dingin ya, di daerah sono di puncak kayak di Bodas ini ada lumut tapi bentuknya lembaran-lembaran. Ini namanya lumut daun atau mossy. Selanjutnya, lumut itu dapat berkembang biak dengan kawin ya. Ini ada alat kelaminnya. Kemudian ini ada alat kelamin betina, ini alat kelamin jantan, sehingga dia menghasilkan sel-sel kelamin dan bisa berkawin ya. Lalu nanti akan tumbuh menjadi alat yang menghasilkan spora. Namanya sporogonium. Sehingga ini sporanya bisa dihasilkan dan bisa menyebar kembali menjadi lumut yang baru. Jadi lumut kemudian bisa tumbuh juga ya, dengan cara ini bertambah sehingga lumut ini bisa berkembang biak dengan 2 cara, yaitu cara vegetatif ya, vegetatif berarti tidak kawin ini ya, tidak kawin ya. Kemudian ada yang secara kawin ya, secara kawin ini menghasilkan spora. Nah gitu ya, mudah-mudahan ingat ini untuk lumut. Kemudian lumut itu ini nanti di kelas 9 diajarkan spora akan tumbuh menjadi protonema, lalu menjadi lumut dewasa. Kemudian lumut ada 2 macam, ada yang menghasilkan alat kelamin jantan, berarti lumut jantan, ada lumut betina ya. Meskipun itu dalam satu percabangan, ini bisa saja lumut ini terpisah ya, sehingga lumut ini mungkin saja beda penghasilan dari sel telurnya, ini berarti dari archegonium, sel kelamin betinanya, kemudian sel kelamin jantan dihasilkan oleh antheridium. Boleh jadi seperti itu walaupun dalam satu rangkaian, dan ini bisa terpisah menjadi makhluk hidup yang berbeda, artinya berbeda individu ya. Jadi ini persilangan seperti ini, lalu akan spermatozoa itu sel kelamin jantan dan ini sel kelamin betina, ini akan membentuk zigot lalu tumbuh menjadi tumbuhan lumut ya, menjadi tumbuhan yang menghasilkan spora ya, dari lumut namanya sporogonium. Lalu sporogonium ini nih akan menghasilkan spora, ini kotak sporanya, dan seterusnya demikian, sehingga lumut itu bisa berkembang biak pada saat di sini membentuk perkawinan. Pada saat spora itu tumbuh menjadi protonema, menjadi lumut dewasa, ini tidak perkawinan, karena lumut dewasa pun bisa bercabang ya, seperti tadi ya. Oke, jadi percabangan ini pun bisa terpisah, sehingga lumut ini bisa berkembang biak dengan 2 cara. Berikutnya lichenes atau lumut kerak ya, di buku tidak ada, karena di situ ada di buku namanya lumut tanduk ya. Nah, lumut ini ada di daerah dingin ya, lumut janggut, Usnea. Kemudian ini ada di kulit-kulit pohon ya, kamu mungkin pernah melihat kulit pohon ada bercak
biru bercak hijau keputih-putihan itu adalah lichenes. Ini sebenarnya gabungan antara lumut dengan antara jamur dengan ganggang atau alga. Tapi karena tidak bisa dipisahkan, maka ini bisa hidup mandiri yang disebut dengan lichenes atau lumut kerang. Selanjutnya Tracheophyta. Tracheophyta adalah pembagian dari tumbuhan atau plante ya, menjaan plante. Yang kedua, tadi yang pertama Talophyta, yang sekarang kedua Tracheophyta, tumbuhan berpembuluh. Kenapa? Karena memiliki akar, batang, dan daun. Dan di dalam batangnya terdapat pembuluh kayu, juga pembuluh tapis. Makanan akan masuk melalui pembuluh kayu dari air, ya, di air di dalam tanah. Pembuluh kayu mengangkat atau mengangkut atau menghantarkan kepada daun, lalu fotosintesis, dan fotosintesis hasilnya akan diantarkan oleh pembuluh tapis atau phloem. Pembuluh tapis atau phloem ini ada di kulitnya pohon, ya. Kemudian xilem ini ada di kayu dari pohon. Nah, kalau pada tumbuhan yang pertama, pembagian dari Tracheophyta adalah tumbuhan paku bahasa Indonesia. Bahasa latinnya Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ya, kamu mungkin pernah lihat tumbuhan paku. Ini paku macam-macam, ini yang dicontohkan nggak begitu jelas mungkin ya. Nah, ini tumbuhan paku seperti ini ada namanya paku kawat. Ya, biasanya ini di tukang bunga ada untuk bagian perhiasan, untuk bunga-bunga yang biasa dihantarkan untuk pengantin dan sebagainya ya. Itu ada bagian bawahnya pakai ini. Nah, ini namanya paku kawat atau Lycopodium. Kemudian yang kedua paku ekor kuda, ini juga banyak terdapat di daerah dingin, panjang bentuknya, berpuas-puas. Ini ukurannya kira-kira tinggi 5 sampai 10 cm. Ya, berluas-luas ya. Kemudian disebut dengan paku ekor kuda, Equisetum. Bahasa latinnya Equisetum debile. Jadi ini Equisetum debile atau apa tadi? Paku ekor kuda. Kemudian yang terakhir adalah paku benar atau paku sejati. Contohnya adalah ini semanggi. Semanggi itu nama paku ya. Kita mengenal jembatan semanggi karena putarannya ada 4. Nah, sekarang putarannya udah banyak, udah ditambah, udah dibangun ya. Jadi putarannya 4 ini supaya mengatur lalu lintas ya kalau di dalam istilah jembatan semanggi. Tapi ini semanggi itu nama pohon ya. Jadi ini berkembang biak dengan apa? Dengan spora tadi ya, sudah disampaikan. Jadi paku benar yang lain apa? Ini contohnya lagi paku sarang burung. Pernah lihat mungkin, ini namanya paku sarang burung. Nah, ini sporanya ini. Di mana? Ada di daunnya, di bawah daun, di bagian bawah daun. Ada pula daun yang tidak mempunyai spora, tapi ada juga yang berspora. Sporanya ini ada di dalam satu tempat namanya sorus. Di buku gambarnya terbalik. Nah, ini kita betulkan, ini sorus ya, berada di daun. Ini sorus ini. Jadi sorus itu bintik besar ya, yang berisi apa tadi? Spora. Tapi sorus sendiri terlindung oleh lapisan namanya indusium. Lalu di dalam sorus itu ada kotak spora ini ya, namanya sporangium. Dan di dalam sporangium ada sporanya. Oke, ingat. Yang berikutnya adalah paku tanduk rusa. Ini hanya contoh-contoh, tidak perlu dihafalkan bahasa latinnya. Kamu ingat aja contohnya ya. Kenapa ini paku tanduk rusa? Ya, ini tanduknya pohonnya seperti tanduk rusa ya, bercabang-cabang daunnya. Ini jelas ada daunnya karena dia Tracheophyta. Berikutnya adalah tumbuhan suklir untuk hiasan di rumah ya. Kemudian ada lagi tumbuhan paku rane. Nah, ini paku rane, istilah yang di bahasa Indonesia mungkin belum pernah melihat. Ini lihat gambarnya saja. Nanti ada di daerah dingin ini. Berikutnya adalah Azolla pinnata. Ini pernah semua melihat ya di daerah rawa ini banyak ya. Ada namanya paku Azolla pinnata, bukan yang ini. Ini enggak, ini yang ini. Berikutnya, tadi siklus hidup paku sudah dijelaskan, siklus hidup lumut ya yang sudah dijelaskan. Sekarang siklus hidupnya paku itu sorus membuka ya, kemudian pecahlah
kotak sporanya, lalu sporanya keluar, lalu tumbuh menjadi lembaran, namanya protalium. Lalu lembarannya ini menghasilkan alat kelamin jantan dan betina. Ini ya, ada dua, alat kelamin betina, alat kelamin jantan. Alat kelamin betinanya menghasilkan telur ini, alat kelamin jantannya menghasilkan spermatozoa, lalu nanti akan dibuahi ya, spermatozoa masuk ke dalam bagian archegonium, ketemu dengan sel telur, lalu menjadi zigot. Zigotnya numbuh menjadi ini paku yang masih muda, lalu menjadi tumbuhan paku, lalu tumbuhan paku menghasilkan spora, lalu spora berikut seterusnya menghasilkan lembaran protalium, protalium menghasilkan alat kelamin, lalu terjadi perkawinan. Jadi lumut pun, paku pun seperti tumbuhan lumut, dia mengalami perkembangbiakan vegetatif, tidak kawin ya. Yang ini dari sini ke sini tidak kawin ya, lalu dari sini ke sini kawin. Nah, ini berarti disebut metagenesis. Sekali lagi, metagenesis adalah perkembangbiakan pada makhluk hidup yang mengalami dua fase: fase vegetatif tidak kawin dan fase generatif kawin. Apa contoh pada tumbuhan? Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ingat-ingat. Berikutnya tumbuhan berbiji ya, ini spermatofita. Tumbuhan berbiji ini berkembang biak dengan biji. Nah, lalu dari mana itu? Ya dari bunga. Bunga itu berarti dari tumbuhan berbiji. Ya, tumbuhan berbiji atau spermatofita, disebut pula tumbuhan antofita, tumbuhan berbunga. Ada beberapa bagian ya, tumbuhan berbiji itu dibagi dua, ada yang bijinya terlihat, namanya gimnosperma atau tumbuhan biji terbuka. Ini ingat-ingat bahasa latinnya sering muncul. Kemudian biji tertutup adalah angiosperma ya. Nah, bisa nggak mengingat nih? Terbuka gimnosperma, tertutup angiosperma. Ya, diingat-ingat ini. Cara mengingatnya apa nih? Terserah kamu lah. Misalnya beginilah, angiosperma A itu kan, A itu tidak ya, tidak mau dibuka ya. Angio, ini nggak ada hubungannya, tapi hanya untuk mengingat angiosperma. Kemudian yang berikutnya, ini bagian-bagian bunga, ada kelopak, ini maaf, ini mahkota yang kuning, kemudian kelopak, ini perhiasan bunga, dua ini ya, kelopak dan mahkota. Kemudian ada kelaminnya bunga, ini adalah benang sari, dan ini adalah putik. Nah, sampai sini. Di dalam putik ada bakal buah dan ada bakal biji. Ya, kemudian ini dasarnya bunga, karena ini sebagai patokan atau sebagai tempat melekatnya bagian bunga, namanya dasar bunga. Oke. Ya, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ini tadi benang sarinya berisi kepala sari, ada kepala sarinya ya. Yang kepala sarinya terisi serbuk sari. Inilah, di serbuk sari ini terdapat sel kelamin jantan. Maka sel kelamin jantan ada di mana? Ada di serbuk sari. Berarti serbuk sari dihasilkan oleh benang sari, maka benang sari ini kelamin jantan dan ini kelamin betina, karena di dalam bakal bijinya itu terdapat sel telur. Maka putik adalah alat kelamin betina dari bunga ya. Berikutnya ya, ini sudah nggak usah dibahas ya, ini hanya sekedar untuk tahu aja. Ini bakal buah. Bakal buah itu ada daging buahnya dan ada bakal bijinya gitu ya. Ini nanti kelas 9 ini kuat. Oke, nanti aja. Sekarang yang kedua, yang pertama pembagian tumbuhan berbiji, ada yang namanya terbuka, biji terbuka, dan tumbuhan biji tertutup. Nah, ini yang terbuka itu tidak memiliki pelindung, bakal buahnya tidak memiliki pelindung. Jadi gini, bakal biji tidak terlindung oleh bakal buah. Ini kurang sedikit tambahin ya. Bakal bijinya tidak terlindung oleh bakal buah. Nah, itulah. Nah, ditambahin. Nah, kemudian pada tumbuhan biji terbuka, bunganya, nah kamu kalau ada orang menyebut biji terbuka, contohnya ini nih, pinus. Siapa yang nggak pernah tahu pinus ya. Kemudian pinus ini bijinya terbuka karena apa? Bijinya atau bakal bijinya tidak terlindung oleh bakal buah. Jadi bakal buahnya itu tidak melindungi bakal biji ya. Nah, ini pinus ini
Semua udah tahu pohonnya kayak apa, udah tahu ya. Nah, yakin udah tahu karena pinus ini biasanya ada di pegunungan. Ya, daunnya seperti jarum. Kemudian ada istilah runjung. Runjung itu tadi Strobilus ya. Runjung jantan, runjung betina. Runjung betinanya ada di ketiak daun. Gimana maksudnya nih? Dan runjung jantan di ujung batang. Jadi bukan di ketiak daun tapi di ketiak batang, ini kurang pas. Jadi ini adalah di ketiak batang atau ketiak cabang ya, cabang. Nah, ketiak cabang. Nah, bagaimana nanti kita jelaskan. Pinus mercusii ini nama tumbuhan yang disebut pinus, nama aslinya Pinus mercusii. Ada nggak yang lain? Ada jenis yang lain pinus ya. Tapi kita kenal satu diantaranya yang ada di daerah puncak sana. Itu namanya Pinus mercusii. Daunnya seperti jarum dan mempunyai runjung jantan betina. Runjung jantannya ada di ujung dari batang, runjung betinanya ada di ketiak dari cabang-cabangnya. Nah, contohnya mana ini? Ya, nah ini. Ini adalah contoh dari Strobilus tadi ya, Strobilus. Ini Strobilus. Ini Strobilus. Nah, ini Strobilus betina kan ada di ketiak. Ini misalnya kalau kita punya tangan, ini tangan, ini ketiaknya kan di sini. Maka ini ketiak cabang atau ketiak batang. Kemudian yang ini batang, ini ujungnya. Nah, ini yang jantan, ini yang betina. Ini runjung betina, ini runjung jantan. Kebanyakan runjung betina berada di bawah. Karena yang ujung batang biasanya berada lebih tinggi daripada ketiak batang atau ketiak cabang. Nah, ini perkembangbiakannya nanti dengan angin ya. Kalau serbuk sari masuk ke celah-celah ini, celah bakal buahnya pecah-pecah. Sehingga bisa dilihat, ini dilihat bijinya. Nanti kalau sudah dibuahi bijinya bakal bijinya menjadi biji, lalu ini ada sayapnya nih, kalau ketiup angin dia akan berputar menjauh dari pohon induknya. Jadi untuk penyebaran ya, untuk penyebaran bijinya, dan pohonnya menjadi bisa ekspansi kemana-mana. Iya, bisa menyebar ya, mungkin dulu dari Eropa atau dari mana tiba sampai ke Jakarta, mungkin juga sampai ke tadi puncak ya. Berikutnya pakis haji. Bahasa latinnya Cycadaceae. Ya, tidak bercabang, pohonnya tinggi bisa 4 meter. Strobilus jantan betinanya beda pohon ya, terpisah pohon. Jadi pohon jantannya dengan pohon betina itu berpisah. Karena yang jantan menghasilkan Strobilus jantan, yang betina menghasilkan Strobilus betina. Pohon yang seperti itu disebut berumah dua. Strobilus berada di ujung batangnya. Contohnya ini, Sikas rumpi'i atau pakis haji. Ya, tanya di tukang buah ya, itu Sikas rumpi'i kayak apa namanya, pakis haji kayak apa, ya lihat-lihat saja nggak apa-apa kan. Berikutnya ini pohonnya, mungkin pernah lihat pohon pakis haji seperti ini segede setinggi manusia lebih ya. Kemudian ini ada bagian yang Strobilus ini. Nah, kalau Strobilusnya ada bijinya berarti Strobilus betina atau bunga betina. Nah, ini nggak ada bijinya, ada serbuk semua. Ini berarti pohon jantannya, Strobilus jantannya. Oke. Berikutnya melinjo. Siapa yang nggak kenal melinjo sudah tahu ya, untuk membuat emping. Bahasa Indonesianya melinjo, bahasa latinnya Gnetaceae. Pohon yang melinjo yang kita kenal namanya Gnetum nemon. Pohonnya berkayu, tinggi bisa mencapai 7 meter. Strobilus jantan dan betinanya pisah pohon, berarti berumah dua. Strobilus berada di ketiak cabang atau ketiak batang ya, tadi udah tahu ya. Berikutnya ini gambar melinjo, misalnya pohon melinjo nih. Ini yang ada bijinya, ini berarti yang kita makan untuk sayur asam atau untuk membuat emping ya. Maka ini adalah pohon betina. Sedangkan yang tidak ada bijinya berarti ini pohon jantan, ini ada serbuk sarinya. Jadi ini beda pohon, maka ini pohon disebut pohon berumah dua. Oke, kemudian yang kedua, pembagian tumbuhan biji adalah Angiospermae. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, ini bakal bijinya terlindung oleh daging buah atau oleh bakal buahnya tadi. Jadi bakal buah ada daging buahnya ya. Daging buahnya itu melindungi bakal biji sehingga dia tidak terlihat dari luar. Contohnya adalah
Nah ini dicotyledone atau dikotil. Ini bakal bijinya kalau dibuka ada 2 belah. Kalau kamu melihat kacang ya, bijinya kacang itu ada 2 belah, berarti kacang dikotil. Jagung tidak bisa dibelah, maka dia hanya satu, namanya monocotyledone atau bahasa Indonesianya monokotil. Jadi kamu ingat-ingat, berdasarkan keping bijinya dibagi 2, yaitu dikotil dan monokotil. Ini tumbuhan biji tertutup. Oke. Ciri yang lain dari monokotil dan dikotil perbedaannya pada tulang daunnya. Tulang daunnya pada tumbuhan monokotil adalah sejajar atau melengkung. Kalau pada tumbuhan biji tertutup, pada tumbuhan dikotil itu ada yang menjari, ada pula yang menyirip. Nah, ini yang menyirip yang kayak apa ini? Wah, mungkin udah tahu di pelajaran SD, menyirip itu seperti ini. Misalnya daun mangga itu menyirip ya. Daun mangga itu daun yang menyirip. Daun yang menyirip pada daun mangga itu menyirip. Ulang. Daun yang menyirip itu seperti ini kira-kira. Daun yang menyirip bentuknya ada garis-garis di tengah ini ya, di tengah tulang daunnya bercabang-cabang. Ini daunnya seperti ini, kira-kira ini daun menyirip ya. Oke. Kemudian ini yang daun apa tadi, daun yang melengkung, ini biasanya ketemu di sini, ya, di ujungnya ketemu. Jadi saling bertemu di sini. Nah, misalnya daun sirih ya. Nah, ini bertemu di ujungnya. Nah, gitu. Tulang daunnya ketemu. Ini tangkai daunnya. Nah, kemudian kalau yang sejajar itu kayak daun apa? Ya, daun pisang ya. Bisa daun pisang itu kan tulang daunnya garis-garis. Nah, lurus ini daunnya panjang gitu ya. Daun pisang kok begini. Pokoknya begitulah. Nah, daun yang tulang daunnya sejajar, ya garis-garisnya tadi lurus-lurus, ini mempunyai ciri sebagai tumbuhan monokotil. Lalu batangnya itu kalau dipotong seperti apa, tebu misalnya ya, ini bintik-bintiknya menyebar, jadi berkas pengangkutnya menyebar. Sedangkan pada tumbuhan biji tertutup, pada dikotil ini berkas pengangkutnya atau pembuluhnya itu berkumpul ya, berkumpul. Jadi begini maksudnya, kalau dia mempunyai pembuluh ini misalnya, ini pembuluhnya ini banyak dikumpulkan. Di sini ada pembuluh tapis ya. Kemudian ada pembuluh silem atau pembuluh kayu. Nah, kalau ini kulit, berarti yang sebelah sini ini adalah pembuluh tapis. Nah, yang bawah dalam ini pembuluh kayu. Ini ada batasnya. Ada batas. Nah, disebut dengan kambium. Kalau orang memotong batang ini, batang dipotong seperti ini, maka ada bagian kayu, bagian dalamnya. Nah, ini kayu. Kemudian ada kulitnya. Kulitnya itu adalah pembuluh tapis. Kayunya pembuluh kayu. Kayu berarti silen, kulit berarti phloem. Ya. Ya, jadi ingat-ingat ini agak susah ya, mungkin supaya bisa paham ya bukunya dibuka lagi. Jadi kalau ini pohon dipotong, kemudian ada bagian kulit, nah, ini dipotong, ini bagian kulit, ini bagian kayu, ini kayu isinya pembuluh kayu berkumpul. Nah, berkumpul ini banyak pembuluh. Di sebelah luarnya pembuluh tapis yang dikumpulkan juga. Ini pembuluh kayu lagi berkumpul banyak, 1, 2, 3, banyak lubang. Pembuluh itu lubang-lubang kayak pipa ya. Kemudian ini pembuluh tapis, itu juga berkumpul lagi. Batasnya ini adalah kambium. Ini adalah kambium.
ya. Jadi kambium membatasi pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Ini hanya terdapat pada dikotil, ingat-ingat. Kemudian dikotil itu bunganya 5 daun ya, 5 daun ini, 5 apa mahkota ya. Kalau enggak 5 ya 4. Kalau enggak 4 ya 2. Kalau enggak kelipatannya. Sedangkan yang ini 6. 6 apa? Oh, ini 3. 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 ini kelipatannya 3. Jadi bisa 3 atau kelipatannya. Pohon yang monokotil juga akarnya ciri khasnya serabut, tidak akar yang ini tunggang. Akarnya besar satu, bercabang-cabang kecil. Sedangkan akar serabut kecil semua. Nah, ini karakteristik ciri-ciri dari monokotil. Contohnya jagung, ini kotiledonenya atau keping bijinya 1. Ini keping bijinya 2 ya, contohnya kacang gitu ya. Oke. Ingat-ingat ini ya, di SD ada tapi mungkin lebih diperdalam lagi ya. Berikutnya, dari ciri-ciri tadi lalu dibagi lagi suku. Apa itu suku? Kita tadi belajar kelasnya monokotil. Kelas dibagi suku atau famili. Famili ada apalin aja ini ya. Ada apa ini? Kenikir ini ya. Aresa, Asteraceae, Orchidaceae tahu ya, anggrek. Fabaceae atau Leguminosae, polong-polongan. Kemudian Rubiaceae, suku kopian dan sebagainya, banyak ini tinggal baca. Yang sering muncul aja nih Euphorbiaceae misalnya. Ini istilah yang sering Euphorbiaceae itu jaraknya, pohon jarak. Misalnya jangan inilah. Jarak apa ya? Ya, pohon jarak gitu. Kemudian suku teki ya, tekinya apa ya? Rumput ya, rumput teki. Malvaceae, ini Malvaceae tidak di sini. Bukan, ini salah. Malvaceae itu bukan suku monokotil. Arecaceae talas monokotil. Oke, ini dikotil ya Malvaceae ya, ini salah. Ya, selanjutnya untuk yang kedua adalah suku pada dikotil. Nah, ini dikotil ini Solanaceae, terongan, suku Vitaceae, suku labu-labuan, labu ya. Kemudian apalagi ini dibaca saja ya, bunga mawar ini suku Rosaceae, Myrtaceae, jambu biji itu Myrtaceae. Kemudian yang lain ya silakan dibaca sendiri ya. Oke. Kemudian Kingdom Animalia. Nah, ini Kingdom Animalia ya terbagi 2 kelompok. Ada yang tulang belakangnya, ada yang tidak ada tulang belakangnya. Jadi ini yang pertama, ada yang tidak bertulang belakang, jadi tidak ada tulang leher sampai ke ekor gitu ya. Manusia tuh ada tulang lehernya, tulang ekornya, sedangkan vertebrata ini ya bukan hanya manusia, banyak sekali. Jadi tulang ekor tuh yang mana, tulang punggung yang mana? Kalau gambarkan ya kira-kira gini, ini misalnya manusia. Nah, ini kepalanya gitu ya, lehernya gitu. Terus sampai ke bagian belakang ini misalnya, ini badannya. Nah ini ada tulang belakang nih dari sini nih. Nah tulang belakangnya beruas-uas ya. Tulang belakang tuh majang sini terus sampai ke sini. Nah, ya, kemudian ini ada bagian terus. Nah ini ada ruas-ruasnya, ruas terus. Ini tulang belakang ya. Kalau yang gampang tuh kalau kamu makan ikan itu ada duri-durinya itu. Duri-durinya itu dirangkai oleh tulang-tulang belakang ya. Kita punya tulang belakang namanya tulang leher, kemudian tulang punggung. Nah ini tulang belakang, ada tulang punggung, ada lagi tulang pinggang ini ya. Kemudian ada tulang kelangkang sampai tulang ekor. Kalau di sini nanti ada tambahan ya, ini ada tulang usus. Nah, kemudian ini ada tulang paha, ini paha misalnya.
Ya, jadi agak rumit ya. Ya, tulang paha. Nah, ini dia. Kemudian nanti ada apa namanya, tempurung lutut dan seterusnya. Ini tulang kering dan seterusnya. Oke. Jadi pada intinya pada manusia ini tulang yang memanjang. Tulang punggung tulang yang memanjang dari mana? Dari leher sampai ke ekor. Demikian juga tikus, kucing pun demikian. Jadi kalau yang tidak punya tulang punggung namanya avertebrata atau invertebrata. Yang mempunyai tulang punggung vertebrata ya. Jadi hewan dibagi dua ya, ada yang avertebrata, ada yang vertebrata. Oke, ingat-ingat. Sekarang kita pembagian avertebrata. Avertebrata ada yang namanya hewan berpori-pori. Nah, contohnya Spongia, Euspongia. Kalau di gambarnya di kartun namanya SpongeBob contohnya. SpongeBob itu ilustrasi dari porifera ya. Kemudian yang kedua, hewan yang berongga, ubur-ubur. Siapa yang nggak pernah tahu? Tahu ini ya, tapi mungkin secara nyata nggak tahu, ada yang sudah belum. Kemudian ini hidra, ya hidra di air tawar, ini di air laut. Kemudian ini bunga karang, ya contoh. Kemudian cacing, ya ada cacing pipi namanya planaria. Ini planaria itu bisa membelah, bukan membelah, berfragmentasi ya, terputus tubuhnya. Lalu nanti tumbuh lagi menjadi dua makhluk hidup. Sedangkan yang tadi ini hidra ini bisa bertunas ini ya, menghasilkan tunas, tunasnya bisa lepas dan bisa menjadi individu baru. Tapi sekaligus dia juga bisa kawin ya, ada ovumnya, sel telur, dan ada testisnya menghasilkan spermatozoa dalam satu tubuhnya. Ya, berarti ini hewan apa ini? Berarti hewan yang berkelamin ganda atau disebut dengan hermaprodit ya. Berikutnya cacing gilik. Nah, ini cacing perut ya, berbahaya karena bisa menimbulkan kekurangan zat makanan karena di perutnya ada cacing tambang, cacing Ankylostoma duodenale. Ada cacing Necator americanus. Jadi ini cacing yang ada di dalam usus ya, di perut kita ada usus. Ususnya ini bisa dihinggapi oleh cacing. Hati-hati karena cacing ini bisa mengambil sel-sel darah merah ya, sehingga sel-sel darah kita berkurang, lalu kita menjadi anemia, kekurangan oksigen karena sel darah merah berguna untuk menyerap oksigen. Berikutnya cacing gelang-gelang atau Annelida, ini cacing tanah. Siapa yang nggak pernah tahu ya, ini cacing di dalam laut, ini panjang sekali. Ini juga ada lintah ya, lintah ya. Lintah itu termasuk kelompok cacing, sama dengan cacing tanah, dia berwas-was, bergelang-gelang. Maka cacingnya bernama Annelida, seperti Annelida apa ya, cincin ya, bercincin-cincin, bergelang-gelang. Kemudian hewan berbuku-buku atau berwas-was, namanya Arthropoda. Kelompoknya ada 4. Ada serangga, insekta ini. Kemudian ada udang ya. Ini apa ini? Ini kutu air ya. Ini udang. Kutu air itu nama hewan loh ya, bukan nama penyakit aslinya ya. Nah, jadi nama hewan air itu ada yang namanya kutu air, ini jenis udang kecil, dan ini bisa dimakan oleh makhluk hidup yang ada di air seperti ikan dan sebagainya. Ini zooplankton. Nah, kemudian apa ini? Komang-komang apa ya? Komang-komang ini sebenarnya adalah kepiting. Kepiting ya sekelompok dengan udang. Oke. Namanya udang. Ini kelompok udang atau krustase, nggak jelas ini. Tulisannya tertutup. Krustase. Krustase. Krustasea ya, tulisannya. Oke. Berikutnya udang-udangan tadi udah ya, kita lanjut ke berikutnya laba-laba. Ya, laba-laba itu termasuk laba-laba apa ini bukan laba-laba, ini kutu kudis ini. Nah, kutu hewan. Kemudian ini laba-laba yang kita lihat pernah di rumah atau di mana. Ini kalajengking, ini termasuk laba-laba. Arachnoidea. Kaki seribu. Ya, ini kelabang atau lipan. Ini adalah kaki seribu. Kaki seribu disebut kelompok Myriapoda.
Jadi ada berapa tadi kelompok dari hewan arthropoda? 1 insekta. Insekta itu kalau digambar ya, insekta itu terdiri dari 3 bagian tubuhnya. Nah, 3 bagian tubuh. Kepalanya, dadanya, perutnya. Nah, ini. Ada 3 bagian tubuh. Kepala, dada ini biasanya ada kakinya ya, ini saya semut nih. Ya ini beruas-uas semua ini. Beruas-uas. Ini kakinya juga beruas-uas, maka hewan berkaki beruas-uas. Nah, ini kepalanya dibagi 1 kepala, 1 lagi apa tadi? Dada, 1 lagi perut. Jadi insekta terdiri dari kepala, dada, perut, ada 3 bagian. Oke. Berikutnya krustase udang. Udang ini dibagi bagian lagi, ada kepala, gitu ya. Ini kepala, ini bagian kepala, bagian dada, dan bagian perutnya berbeda. Bagian kepala, misalnya ini udang, ada matanya gitu ya. Kemudian ini kepalanya tadi, kemudian ada perutnya. Nah, tapi kemudian ya, dadanya mana? Dadanya ini bersatu dengan perutnya. Di sini ada kakinya. Kalau ada kakinya kan udang itu ada kakinya, berarti kan bagian dada. Nah, ini kemudian ini ekornya. Nah, jadi ekor ini termasuk bagian perut ya. Ini udang mungkin kurang bagus nih gambarnya. Ada apanya nih? Cepitnya. Jadi udang terdiri dari kepala dan dada yang bersatu, kemudian perut. Jadi terbagi menjadi 2 ya. Udang terbagi 2. Kepala, dada, dan perut. Gimana? Kepala, dada, perut, atau perut sendiri ini bergabung ya. Nah, ini kalau kita lihat sih dadanya yang bergabung dengan perut ya. Kemudian kepala. Jadi krustase itu atau udang itu terdiri dari bagian kepala, kemudian dada dan perut menjadi 1 ya. Nah, menjadi 1 sehingga ini si hewan ini ya terdiri dari bagian 2, yaitu kepala sendiri dan dada perutnya menjadi 1. Nah, ini matanya. Nah, ini apa? Antenanya ya. Nah, inilah udang. Jadi udang ada dibagi 2, yaitu kepalanya, adanya dibagi 2, kepala, kemudian apa tadi? Dada dan perut menjadi 1. Oke. Berikutnya adalah kelompok yang selanjutnya. Ini laba-laba. Kalau laba-laba gimana nih? Laba-laba itu perutnya terpisah, dadanya, kepalanya menyatu ya. Nah, laba-laba ini dada dan perutnya menyatu ya, perut dada menyatu, kemudian ini apa namanya, perutnya terpisah. Nah, kamu lihat ini yang bersatu siapa? Di udang. Kalau di udang yang bersatu adalah perut, apa namanya, dada dan perut. Tapi pada laba-laba yang bersatu adalah bagian kepala dan dada. Nah, ini yang bersatu bagian kepala dan dada, yang terpisah perutnya. Itu ya. Ini kepala dan dada, ini jelas lagi. Kepala dan dada ini yang ada kakinya dada, kepalanya menyatu, ini perutnya terpisah. Oke. Selanjutnya pada yang terakhir yaitu kaki seribu atau Myriapoda. Ini dada, perut, dan kepalanya sama menjadi 1 karena bentuknya sama, ukurannya ya, hampir sama, maka ini menjadi 1 tubuhnya, 1 bagian. Kemudian hewan yang kelima, lunak atau moluska. Siapa nggak kenal ini? Ini kepala, cephalopoda, kaki. Jadi kakinya itu ada di kepala.
Ini kakinya ya, gurita itu kakinya apa? Tentakelnya kan ada di kepalanya dia kan. Nah, berarti hewan ini disebut Cephalopoda atau hewan yang berkaki di kepala. Berikutnya Gastropoda. Hewan ini siput. Ini ada kakinya di mana? Perutnya dia untuk berjalan, sehingga kakinya berada di perut atau berkaki perut, bukan kaki berada di perut. Ini juga ini pernah lihat ya, ini siput telanjang loh ya, ini bukan pacet, bukan apa ini ya. Ada yang suka salah menyebut ini bukan pacet, ini adalah siput telanjang. Di buku juga salah, itu gambarnya harusnya itu adalah gambar siput telanjang. Ini di laut di siput telanjang. Ini siput tertutup ya, kayak emas. Kemudian ini siput racun atau ada keong racun disebutnya ya, atau bekicot. Jadi di dalam tubuhnya dia ada pelindungnya, tapi ada yang tidak ada pelindungnya, ada cangkangnya. Yang ini ada cangkang, ini nggak ada, ini ada, ini nggak ada. Dan ini bergerak dengan apa? Dengan perut, maka hewan berkaki perut. Gastropoda. Berikutnya, ini adalah berkaki pipih ya, karena ini insangnya yang digunakan untuk berenang, sedangkan insang itu sendiri bisa untuk berjalan. Si insang itu pipih, maka disebut hewan yang berkaki insang atau berkaki pipih. Disebut Pelecypoda atau Brachiopoda. Kemudian yang keenam, hewan berkulit berduri. Ini bintang laut, kulitnya itu tajam, artinya kasar ya, hingga kulitnya disebut kulit berduri. Apa saja hewan yang berkulit berduri? Dibagi 5, bintang laut, Asteroida, landak laut, Echinoidea, liria laut, Crinoidea, bintang ular, Ophiuroidea, mentimun laut atau teripang, Holoturoidea. Apalin ya. Kemudian apa? Yang kedua, tadi Arthropoda, sekarang Vertebrata. Dibagi 5 ya, ada Pisces. Ya, ini berenang, hidup di air, Pisces. Ini hiu. Ini hiu. Ya, pari ini ya. Jadi ini ikan atau Pisces. Ini dibagi 2 bagian, ada yang tulangnya keras, ini tulang lunak. Ini lunak nih. Hiu ini lunak. Pari ikan bertulang lunak. Nah, kemudian yang tulang sejati ini gurame, emas, koi dan sebagainya, tulangnya keras. Jadi tulang sejati. Jadi ikan atau Pisces dibagi 2, yaitu tulang lunak dan tulang sejati. Kemudian amfibi ini dibagi 3 kelompok. Tapi kalau ini nggak usah hafal ya nggak apa-apa. Yang penting contohnya ya, salamander ini tidak berkaki tapi berekor. Ada yang berkaki dan berekor, Caudata. Ini salamander. Ada yang salamander yang tidak berkaki ya, namanya salamander cacing. Yang ini salamander biasa yang kita kenal. Tapi ini pun tidak ada di negeri kita, ini adanya di daerah subtropis. Anura ya, ini yang ada di negeri kita. Ini adalah hewan berkaki tak berekor. Nah, katak kan nggak berkaki. Katak ini bukan katak. Katak ya, ini bukan ini contohnya. Katak itu kan berkaki tak berekor ya, kecuali pada waktu masih larvanya atau masih dalam kondisi belum sempurna. Jadi ada 3 kelompok ya. Amfibi ya, kamu hafalin aja, tapi yang penting kamu tahu contohnya. Berikut lagi reptil, ada yang namanya kadal ya, kelompok Lacertilia, ada yang namanya buaya, kelompok Crocodilia, ada yang namanya kura-kura, Selonia, dan ada yang namanya ular, Ovidia. Ini 4 kelompok reptilia, hewan melata atau merayap. Berikutnya burung, ada yang bisa terbang, ada yang nggak terbang. Yang tidak terbang ya penguin dan sebagainya. Yang bisa terbang ya kamu tahu, bisa menyebut contohnya ya. Terakhir hewan menyusui. Nah, ini ada yang hewan menyusui tapi bertelur, namanya monotremata, bertelah 1 ya, hanya bertelur tapi menyusui. Contoh platypus dan echidna. Ini platypus, ini echidna ya, seperti landak tapi bukan landak. Ini landak echidna, bukan landak yang kita kenal ya, yang biasa di daerah tropis. Ini adanya di daerah Australia. Ini ada di Australia. Ini juga ada di Irian ya, di Papua ada. Berikutnya ini hewan berkantung atau mamalia berkantung, marsupialia. Ini kanguru, ada di Irian Jaya. Ada juga di Australia. Ini ada loh dulu zaman ini tahun 1930 ya, sudah punah. Nah, tahun 1933 sudah punah. Ini hewan harimau berkantung ya, ada di Australia, di daerah Tasmania, bukan Australia, Tasmania. Ya, ini koala, ini berkantung semua, anaknya lahir
prematur ya, kemudian masuk ke dalam kantong, menyusu sampai gede baru nongol. Ya, inilah keistimewaannya dari mamalia berkantung. Kemudian paus dan lumba-lumba atau cetacea. Kemudian kelelawar, Cryptochiroptera. Chiroptera ini satu-satunya mamalia yang bersayap ya, yang bisa terbang. Walaupun ada yang hampir bisa terbang, itu ada bajing atau tupai yang berkantung, tapi itu tidak bisa terbang, hanya meluncur ya, lain dengan terbang. Kalau ini terbang, jadi yang terbang itu kelelawar atau Chiroptera. Kemudian mamalia berkuku ya, ada yang kenap, ada yang ganjil. Ini mamalia berkuku, sapi, kambing, onta, apalagi kuda ya. Mamalia tak bergigi ya, ini ada istilahnya armadillo ya. Nah, kemudian si pemalas ini. Kemudian ada gajah yang mamalianya berbelalai. Kemudian apalagi mamalia pemakan serangga, ini cercurut ya, yang suka malam-malam berisik terus bau ya, bau nggak enak. Ini pemakan serangga, cercurut. Kemudian ada mamalia bersisik ya, tadi bukan armadillo contohnya, tapi terenggiling ya. Kemudian mamalia pemakan daging, karnivora, anjing, kucing, harimau ya. Kemudian mamalia pengerat, misalnya apa ini, landak ya, bukan landak tadi, landak beda dengan echidna, ini landak yang biasa. Kemudian selain itu tikus, tupai, ini adalah hewan pengerat. Kemudian primata, ini hewan yang seperti kera, simpanse, orangutan, gorila, bahkan manusia masuk dalam primata. Nah, ciri-cirinya matanya menghadap ke depan, dua menghadap ke depan ya. Kemudian tangannya ini bisa memegang, artinya tangannya, jempolnya itu bisa berhubung dengan jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari penunjuk. Jadi ini contoh primata. Oke, cukup ya. Nah, kayaknya udah capek ya. Jadi kesimpulannya sedikit saja. Ini makhluk hidup kita bagi menjadi 5 kerajaan. Ya, kamu sudah mempelajari ini semua. Tolong diplototin, dibaca baik-baik. Nanti ada kuis. Mulai tanggal 21 juga akan ada persiapan ya, PTS dengan tengah semester. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.